Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, sekarang kita bersama Bung Edi Mulyadi, wartawan senior dari FNN. Apa kabar Bung Edi Mulyadi? Alhamdulillah. Gimana, Din? Alhamdulillah. Tadi gimana? Di sebelah mana di posisi aksi tadi? Aduh, tadi aksi pas baru nyampe, wah, polisi sudah teriak-teriak nih. Kita akan tindak tegas. Saya akhirnya karena ikut Jack turun di depan rumah sakit Budi Kemuliaan. Oh iya. Karena lapar juga akhirnya makan dulu. Iya. Tadi saya sampai situ juga jam 1.5 karena kan waktu makan dekat di Makassar. Itu dan memang biasanya kita pakai makan dulu lah, padahal langsung aja ke lokasi. Itu mobil komando belum ada tuh, belum ada. Orang juga belum terlalu banyak, tapi udah di depan agak strategis dari pasar Pesona itu sudah ada mama tuh naruh logistik, air minum, makanan ke saya ditawarin juga macam-macam ya, alhamdulillah. Belum makan yang siang tadi. Nah setelah itu memang itu gini ya, mobil komando datang tuh. Saya lihat di atas ada Kiai Abdul Syafi'i dan beliau belum orasi apa-apa. Beliau hanya baru bismillah, apalagi bismillah, jadi kayak doa-doa gitu yang diikuti gitu. Nah setelah itulah baru tiba-tiba dengar suara, saya Kombes ya, saya Kapolres Jakarta Pusat, harap bubar, Jakarta masih dalam kondisi COVID tinggi, tidak boleh kerumunan, segera bubar, kalau tidak kami akan ambil tindakan tegas. Wah itu mulai itu. Iya, berarti pas ya waktu itu saya baru datang. Oh, duluan saya berarti datang. Iya. Tapi emang menarik gitu sebetulnya ya, tanda kutip ya kalau yang menariknya. Jadi bagaimana dia juga, saya dengar langsung dari kalimatnya, pasukan segera bertindaklah, kurang lebih begitulah. Setelah itu saya berimbang boleh bergerak. Kan biasanya kalau kita aksi-aksi itu kan mereka saat itu cuma di barikade tuh dari bawah jembatan itu ke arah Merdeka Barat ya kan, ke arah kantornya Menko Polhukam gitu ya. Kan saat itu kita orasi di sini segala macam pakai kuda biasa. Makanya kita bergerak terus masa terpecah juga akhirnya. Akhirnya di Budi Kemuliaan pas di pertigaan itu juga dihadang. Jadi juga nggak boleh masuk. Gitu. Oh, nggak boleh masuk ke Nggak boleh masuk ke Kota Kuda. Oh, saya begitu Kapolres bilang begitu, saya segera pindah lokasi tuh. Saya lihat sebagian mulai terusir ya gitu, terusir ke arah Tamrin. Nah, tapi saya sendiri menuju ke arah Merdeka Selatan. Di situ juga sempat agak tenang, agak banyak orang, baru datang segala macam. Habis itu pasukan lagi datang, terusir itu. Jadi saya nunggu di samping rumah sakit Budi Kemuliaan Jalan Abdul Muiz ya. Abdul Muiz itu sampai hampir 1 jam lebih menunggu. Masa juga datang banyak, dari sampai live juga 30 menit kurang lebih live. Itu banyak memang ibu kemudian tiba-tiba datang peserta aksi yang remaja-remaja teriak-teriak bawa bendera. Ibu juga bisa teriak tadi di depan biasa barisan polisi dari Brimob. Nggak lama kemudian setelah hampir setengah jaman itu tiba-tiba datang pasukan yang bawa senjata kan, bawa motor. Oh ada ya? Ada bawa motor. Kita terdesak masuk ke perkampungan yang di Jalan itu, kampung apa kurang tahu ya. Ya itu daerah kalau seberang belah sama Kebun Jai. Di daerah tadi tuh pom bensin tuh itu Kebun Jai. Iya, kalau sebelah sini udah mulai Abdul Muiz, kan sebelah lagi udah jalan Merdeka Barat, ya kan? Jadi ini saya menemukan gini, polisi menemukan senjata baru, tanda kutip ya, untuk menghadapi masa aksi demonstran. Jadi senjata baru itu adalah kerumunan, karena itu yang diulang-ulang oleh Kapolres. Hindarkan bubar kerumunan. Jakarta masih tinggi COVID-nya, Anda segera kembali ke tempat masing-masing, kembali. Kalau tidak, kami akan melakukan tindakan tegas. Nah, saya memang menerjemahkan kalimat-kalimat Kapolres sebagai sesuatu yang, nah ini istilah saya nih, yang berusaha tampak tegas. Gitu. Tapi karena saya bersama-sama dengan massa yang terusir, ini menariknya nih ya, polisi ini bukan saya yang ngomong. Ini masa aksi umat itu merasa bukan tegas, tapi arogan. Lalu orang mulai berseliwak tuh, bilang begini, alah kita diusir-usir kerumunan, itu anaknya Jokowi.
Bawaslu aja menemukan 14 kali pelanggaran. Iya, Nggak di diapa-apain. Medan. Belum di Solo. Bahkan ketika pesta kemenangannya luar biasa. Ini wah, saya sebetulnya denger juga denger ini gitu ya. Tapi gimana saya ngelaporkan, saya juga nggak sempat ambil gambar gitu kan. Tapi tadi sempat saya coba-coba sebisa mungkin saya sudah mendapatnya. Ya memang seru juga. Kayaknya kamu lebih banyak dapat gambar ya? Ya tadi lumayan itu setelah 30 menit live ya secara langsung itu juga banyak itu emak-emak kan pada momen kita tuh warga negara Indonesia, kita itu bukan orang asing, kita itu menuntut keadilan. Mana nih yang disebut Pancasila, keadilan sosial berkeadilan Indonesia gitu. Masa polisi itu tugasnya mengayomi, melindungi, bukan memukul. Kami itu warga negara gitu. Kami di situ menuntut keadilan gitu. Terutama kan terhadap syuhada, karena tadi juga banyak laskar-laskar yang datang juga, terutama yang masih muda-muda, yang anak-anak remaja, kayaknya masih sekolah juga banyak. Soalnya kan saya tahu kan karena lihat dari wajah-wajahnya kelihatan. Dan sampai tadi banyak juga masa lama di situ di Jalan Abdul Muiz. Kemudian pas datang itu ya biasa itu masih karena memang tidak komando, jadi memang berhenti di situ lumayan lama. Terus dalamnya dari arah sebelah mana itu, dari arah sebelah sana ya, nggak hafal juga jalan. Tiba-tiba datang itu pasukan Brimob itu yang kemudian membuat bubar semuanya. Jadi memang saya melihatnya aparat polisi ini benar-benar memanfaatkan aturan-aturan COVID, protokol kesehatan COVID. Jadi begitu saya datang, agak di depan gedung Santa Pesona itu sudah mereka sedang dirikan tenda untuk tes rapid, ya kan? Begitu masa bubar, saya ke arah Merdeka Selatan, itu di ujung Irti juga ada tenda tes rapid. Bahkan beberapa polisi bertindak aktif, pangkatnya lumayan, bukan ece-ece. Ada yang saya lihat ada pelatih satu kompol itu menghimbau kepada pada peserta aksi, maksud saya, Bu, Bu gitu, tes rapid. Lalu ada polisi, iya Bu, buku gratis menurut, tapi ya orang pada nggak ada mau gitu loh. Cuman dia memang nggak maksa, dia hanya mengimbau, ayo Bu silakan ini ke situ, tes gratis rapid. Padahal tes baik di Puskesmas itu bayar 150 iya, makanya kalau yang paling murah saya tahu kalau kita mau naik kereta jarak jauh itu 85.000. Saya kemarin di Barat Krim. Yang gratis itu jarang gitu, yang memang di tes swabnya antigen gitu ya, pakai kapas di, waduh gak enak banget tuh, karena untuk swab gitu, terus di apalah ada alatnya, alhamdulillah ditunggu akhirnya negatif gitu. Dan bersama 3 lawyer dan pendamping saya juga dites sebagai negatif, alhamdulillah. Tapi gimana kamu membaca situasi hari ini, buyar begini gimana? Gimana ya? Setelah melihat Habib Rizik ini ditahan, ya komando itu jadi terputus juga itu. Nggak ada ulama yang kemudian mengambil komando dan sebagainya, itu belum ada gitu. Semuanya seolah-olah menunggu. Tadi kan masih kasus tentang penembakan 6 laskar kan masih berjalan, apalagi setelah kemarin rekonstruksi yang ditolak sana sini ya? Sana sini lucu tuh, karena memang dari awal konferensi pers kemudian beritanya yang berubah-ubah, mulai senjata asli, senjata rakitan, dan rebutan, rampasan. Kan kita bingung itu mana yang benar ini. Kemudian sampai rekonstruksi juga ternyata penembakannya dalam mobil. Nah itu mobilnya yang menjadi pas ditembak itu di mana? Kan harusnya kalau 4 orang ditembak dalam mobil itu darah masih menggenang di situ dan mengering. Alat bukti. Itu di mana mobil Daihatsu Xenia itu dipertanyakan. Sampai kemudian kontras kan jelas kan menolak. Bahkan Komnas HAM kan sempat memanggil Kapolda Metro Jaya Fadil Imran dan termasuk Direktur Jasa Marga. Kalau saya lebih tertarik masih seputar hari ini. Hari ini tuh menurut saya benar-benar luar biasa, polisi menemukan cara yang efektif untuk membuatkan massa dengan berdalih prokes, ini yang sebetulnya secara aturan oke. Cuman menjadi masalah Pak Idam Aziz, Pak Kapolri yang baik hati, yang berkali-kali dalam setiap video-video saya ketika bicara polisi, saya bilang, Pak Idam, saya sebagai sahabat muslim benar-benar berharap Pak Idam bisa mengakhiri jabatan dengan husnul khotimah, gitu kan.
Lalu dalam konteks Jakarta ini ya saya bilang Bung Fadil, Kapolda ya gitulah, maksud saya jangan menerapkan aturan main secara tebang pilih, gitu kan? Ketika bicara pilkada semuanya dibuyar peraturan, lalu polisi mengatakan mereka dilindungi undang-undang. Bos, kalau virus ya nggak ada undang-undang lah. Mereka dilindungi undang-undang pilkada. Faktanya ratusan orang, ribuan orang petugas KPPS kena COVID. Memang COVID-nya akan bilang, oh iya ini undang-undang, gue nggak jadi nempel lah. Enggak. Itu yang saya dengar langsung di lapangan tadi, bagaimana emak-emak, bapak-bapak, anak-anak yang anak muda yang kalian usir oleh pasukan berupa itu, mereka marah. Kalau saya, tadi saya ulangi, kalau saya menerjemahkan ucapan pengumuman Kapolres itu berusaha supaya tampak dan terdengar tegas dalam pendengaran saya, dalam analisis saya. Tapi yang saya dengar oleh umat, oleh jamaah, oleh peserta aksi itu arogan sekali, tidak adil, gitu, ya. Gimana, kita masih lanjut apa udah panjang kan? Cukup banyak. Kita lanjutkan kali ya. Dulu, iya. Saya kira gitu. Tadi mungkin juga aksinya akan lanjut terus ini. Saya nggak tahu, saya bukan panitia, jadi tadi ada aneh juga nih, saya wartawan tapi diwawancara sama wartawan juga tadi ada dua. Ada ambil kabarnya, ada lewat video, tanya gimana Bang Edi, apakah mau lanjut lagi? Mana buat tahu, bukan panitianya gitu kan. Oke, saudara sekalian, pemirsa tadi dibuka oleh Herudin yang kita biasa panggil Udin, tapi dia juga top juga itunya, video-videonya dasar. Dia mencoba mengambil pasar milenial, kalau saya kan teknologi yang ada dua gitu ya. Saya kira begitu Din ya, kita pamit ke pemirsa ya. Demikian dari kami, Edi Mulyadi dan Khairuddin Khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.